Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mendapatkan petunjuk, Harvey York segera ke Mandrake Resident untuk membawa pergi Asher Klein. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, inilah Bang Harvey York chapter 5730-5734. Chapter 5730. Billy Higg menutup telepon pada saat ini, dan tubuhnya sedikit lesu. Di sebelahnya, Whiteley Cop tampak mengenakan gaun sambil bersandar di kursi malas, dengan bau yang memabukkan. Kakinya yang panjang dilapis dengan stocking jala yang membuatnya sangat menarik. Melihat kecantikan ibunya, Billy Higg sedikit mengernyit dan berkata, "Bu, apa maksudmu dengan memintaku menelpon Asher Klein dan ingin bertemu dengannya?" Whiteley Cop mengguncang anggur merah di tangannya dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak tahu sesuatu, aku baru saja mendapat pesan. Tunanganmu, Harvey York sangat luar biasa. Aku tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Sekarang klub Eve Clubhouse telah dibakar, dan Romina Klein tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang keluarga Klein telah mengumumkan bahwa apa yang dilakukan oleh Asher Klein sebelumnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah kamu tahu apa artinya itu?" Billy Higg tertegun sejenak dan berkata, "Apa? Ini berarti Harvey York kemungkinan besar berasal dari keluarga York di Outskirt. Hanya seseorang dari keluarga York di Outskirt yang bisa memiliki energi yang begitu kuat. Tidak hanya dapat mendorong Eve Clubhouse keluarga Klein, tetapi juga dapat membuat keluarga Klein harus mematahkan pergelangan tangan." Billy Higg mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi jika ini masalahnya, bukankah kita harus menjaga jarak dari Asher Klein? Jika tidak, begitu dia dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga York di Outskirt, kita juga akan terpengaruh." Whiteley Cop tersenyum sedikit dan berkata, "Putri, kamu masih tidak mengerti sedikit pun. Di lingkaran kelas atas, peluang itu sangat langka. Jika kamu ingin mendapatkan manfaat yang cukup, kamu kadang-kadang perlu memanfaatkan beberapa peluang dan mengambil kesempatan dari sana. Dan kali ini, masalah Asher Klein dan Harvey York adalah peluang terbesar. Selama kamu menangkapnya, kamu tidak hanya dapat memenangkan cukup banyak manfaat, tetapi kamu juga bisa mendapatkan pria yang baik." Billy Higg tertegun sejenak dan berkata, "Seorang pria? Betul sekali." Whiteley Cop berkata dengan fasih, "Selama kita bisa yakin bahwa Harvey York benar-benar berasal dari keluarga York di Outskirt, dan kali ini dia kembali untuk merebut kekuasaan. Kalau begitu, perjodohanmu akan benar-benar hidup. Biarkan semua orang di luar gerbang tahu bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang akan dia nikahi." Billy Higg tertegun sejenak dan berkata, "Tapi antara aku dan Harvey York, aku tahu." Sebelum Billy Higg selesai berbicara, Whiteley Cop sudah memotongnya kata-kata, "Aku tahu ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian berdua, bukankah aku juga salah paham dengannya? Itu sebabnya kita akan menemui Asher Klein. Tujuan kunjungan kita adalah untuk membujuk Asher Klein untuk mengatakan yang sebenarnya tentang insiden pil nodding dan bahwa Harvey York telah dirugikan. Lihat, identitas Harvey York saat ini belum dikonfirmasi. Meskipun dia telah dibebaskan dengan jaminan, aku memiliki kecurigaan tertentu. Dalam keadaan ini, kita bergerak, ini seperti memberi arang di salju." Karena itu, Whiteley Cop mengaitkan kakinya. "Billy, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan seperti waktu aku masih muda, kamu tidak menangkap potensi stok seperti ini. Aku jatuh ke dalam perangkap sampah seperti ayahmu. Bahkan jika kamu membenci Harvey York lagi, bahkan jika kamu dan Harvey York tidak lagi memiliki perasaan satu sama lain. Tapi di lingkaran kita, hanya ada minat dan tidak ada perasaan." C9 ter 5731. Pada saat ini, wajah Whiteley Cop penuh dengan kesombongan. Meskipun memiliki sedikit kesalahpahaman tentang Harvey York sebelumnya. Tapi masalahnya, keluarga Higg baik pada Harvey York, dan bukan hanya bualan jika putrinya dan Harvey York sudah berjodoh sejak bayi. Jika itu masalahnya, mengapa harus berjuang untuk itu? Mungkinkah dia selalu tertukar dengan sampah Harlan Higg ini? Menurut pendapat Whiteley Cop, selama Harvey York benar-benar tuan muda raja keluarga York yang telah kembali dari Outskirt. Jangan berbicara tentang putrinya sendiri, dia bahkan dapat memberikan dirinya kepadanya. Apa yang harus dikatakan? Pertempuran ayah dan anak. Keluarga York di Outskirt. Itu adalah keluarga kuno yang bahkan dihormati oleh 4 suku besar dan klan serigala di Outskirt. Itu adalah keluarga kuno yang bahkan 3 kuil Buddha utama harus memberi mereka rasa hormat. Itu adalah keluarga York legendaris di Outskirt, yang terkait erat dengan salah satu dari 5 klan kuno di negara H. Putri, selama kamu bisa yakin bahwa Harvey York adalah raja yang kembali, di masa depan, kita akan bisa menjadi orang-orang top di Outskirt." Pada saat ini, Whiteley Cop tampaknya telah menaruh semua pikirannya untuk menikahkan putrinya dengan Harvey York. Dia merenungkan bahwa hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi mimpinya sesegera mungkin. Pria sampah di keluarga Higg tidak bisa memberikannya, jadi dia akan mendapatkannya sendiri. Efeknya sama saja. Pukul setengah 12 siang.
Sebuah pertemuan besar akan segera dimulai di rumah Mandrake Residen. Pertemuan ini sangat sederhana, yaitu untuk mendoakan para dermawan dan orang-orang yang hadir. Upacara semacam itu diadakan berkali-kali dalam setahun, tetapi orang-orang yang dapat berpartisipasi hanya berasal dari kalangan kelas atas di Outskirt. Jadi dari sudut pandang tertentu, pertemuan ini semacam juga bisa dianggap sebagai upacara pertemanan dengan kelas atas. Pada saat yang sama, beberapa Toyota Prado berhenti di pintu masuk rest house. Segera setelah itu, pintu mobil dibuka. Romina Klein dan orang-orangnya keluar bersama Harvey York saat itu. Harvey York tampak acuh tak acuh, tetapi Romina Klein dan yang lainnya adalah pembunuh. Secara khusus, orang-orang di bawahnya juga tahu bahwa Asher Klein sudah ditinggalkan oleh keluarga Klein. Pada saat ini, mereka juga setara dengan berada di daftar hitam keluarga Klein. Setelah mengetahui bahwa Harvey York dicurigai keluarga York di Outskirt, Romina Klein bertekad untuk mendukung Harvey York sepenuhnya. Melihat penampilan orang-orang ini, lebih dari selusin personel keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan atas tempat itu, semua bergegas keluar. Mereka memicingkan mata ke arah Harvey York dan rombongannya, dan berkata dengan tajam. Siapa kalian? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah Mandrake Residen Quill Aenar? Datang ke Marv untuk membuat masalah. Apakah kamu mencari kematian? Seorang pria yang terlihat seperti master hebat melangkah maju pada saat ini. Dia menyentuh senjata api di pinggangnya, dan ekspresinya dingin. Tempat kami menggunakan sistem keanggotaan. Yang bukan anggota, tidak boleh masuk. Sekarang banyak orang besar yang berdoa di dalam. Siapapun yang berani masuk tanpa izin akan dibunuh. Plak. Sebelum orang ini selesai berbicara, Romina Klein melambaikan tangannya, dan seorang pria kokoh di belakangnya maju selangkah, dan menamparkan petugas keamanan itu. Setelah itu, dia menginjak tangannya yang hendak mengeluarkan senjata api. Mandrake Residen. Tuan muda keluarga Klein, rumah peristirahatan ini akan menjadi tempat yang baik untuk penguburanmu hari ini. Romina Klein berkata sambil tersenyum. Ayo, beritahu kami, di mana Asher Klein? Aku ada urusan dengannya. Chapter 5732. Wajah Kapten Keamanan berubah dengan liar, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala. Aku tidak tahu siapa yang kamu cari. Tapi kita tidak bisa mengkhianatinya juga. Krak. Romina Klein maju sendiri dan mematahkan tulang kaki Kapten Keamanan dengan satu kaki. Orang itu gemetar kesakitan, dan pada saat ini dia hanya bisa berkata. Di aula utama. Mereka semua berdoa di aula utama. Romina Klein melirik Harvey York dan berkata dengan suara rendah. Tuan muda York, aula utama Mandrake Residen, ada di aula Buddha, aku khawatir. Harvey York tampak acuh tak acuh, mengangkat tangannya ke depan. Belum lagi Candi Buddha, bahkan jika para dewa dan Buddha ada di depannya, lalu bagaimana? Quill Aenar membangun aula utama di sebuah bangunan kecil. Pada saat ini, aroma zen ada di mana-mana di aula utama dan baunya menyegarkan. Di setiap sudut aula, dekorasi kuning cerah diatur. Di dalam aula Buddha, ada ratusan futon. Namun, tidak ada satupun orang yang hadir yang berlutut dan berdoa memohon berkah, karena upacara belum dimulai. Orang-orang ini pada dasarnya berkumpul bersama dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Beberapa orang berbisik dan tertawa, dan beberapa orang berbicara tentang keagungan, jabatan dan seberapa kaya mereka. Mereka yang tahu, mengerti bahwa selanjutnya adalah pertemuan Buddhis. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka pikir itu akan menjadi perjamuan besar berikutnya. Dan orang-orang ini hadir, tidak peduli seberapa jahat mereka di Outskirt. Tetapi begitu mereka datang ke tempat kecil ini, apa yang mereka tunjukkan adalah kepalsuan yang paling saleh dan juga yang paling taat. Di tengah aula, Asher Klein bercanda dengan beberapa orang kaya dari kota lain dengan tangan di punggungnya. 3 kuil utama di Outskirt terkenal memiliki hubungan yang dekat. Selain di Outskirt, banyak kota besar di barat laut yang terkenal dengan orang kaya mereka. Sebagai salah satu keturunan langsung keluarga Klein dari klan Serigala di Outskirt, Asher Klein juga merupakan ketua senat mahasiswa di Universitas Open. Dalam keadaan seperti itu, Asher Klein yang percaya bahwa dia akan mampu mengambil alih keluarga Klein suatu hari nanti, tentu saja memiliki kesombongan dan kebanggaannya sendiri. Secara khusus, pandangannya jatuh ke arah lain di mana White Lake Cop dan Billy Higg yang tampak mengenakan gaun indah. Mereka baru saja datang untuk menyapa Asher Klein. Tetapi karena terlalu ramai, mereka tidak membicarakan banyak hal. Ibu dan anak itu sudah membuat janji dengan Asher Klein. Setelah pertemuan Buddhis selesai, mereka akan pergi ke ruangan yang tenang di halaman belakang untuk berbicara. Memikirkan obat yang disiapkan Nanako Kawashima untuknya, hati Asher Klein penuh dengan nafsu saat ini. Dia kemudian mengabaikannya. Tidak sopan untuk memikirkan hal-hal kotor seperti itu di tempat suci seperti aula Buddha. Dia hanya bertanya-tanya betapa bahagianya jika ibu dan anak itu tertidur dengannya. 2. Pada saat ini, pintu tertutup aula Buddha ditendang hingga terbuka. Suasana sakral di antara kerumunan menghilang dalam sekejap. Tawa juga berhenti tiba-tiba.
tidak ada yang akan berpikir bahwa seseorang akan berani datang ke sini untuk membuat masalah. Saat ini, Harvey York juga membawa tangannya di punggungnya, sambil berjalan dengan Romina Klein dan yang lainnya ke aula Buddhis sesuka hati. Dalam sekejap, penonton melihat ke samping, dan semua mata tertuju pada Harvey York dan orang-orangnya. Mereka juga melihat bahwa di pintu masuk aula Buddhis, 4 penjaga yang bertanggung jawab keamanan sudah jatuh merosot ke tanah. Orang-orang ini, semuanya adalah murid luar dari Kuil Aenar, dan masing-masing dari mereka memiliki status yang luar biasa. Chapter 5733. Orang-orang yang hadir menunjukkan ekspresi yang agak aneh. Apakah orang-orang ini tidak tahu Mandrake Residen? Belum lagi, ini masih menjadi rumah Aryan Augustus, seorang biksu muda dari Kuil Aenar. Membuat masalah di tempat seperti itu bukan hanya tidak sopan, tetapi juga merugikan diri sendiri. Sebelum orang-orang ini bisa mengungkapkan sarkasme mereka, dia melihat Romina Klein sudah melambaikan tangannya. Dalam sekejap, semua bawahannya bergegas keluar. Orang-orang ini memegang senjata api es di tangan mereka, dan pada saat ini mereka mengangkatnya dan menunjuk ke arah penonton. Mereka mengabaikan di mana tempat ini. Orang-orang kaya dan terkenal itu, tidak peduli seberapa saleh dan tenang mereka sebelumnya, semua berteriak dan mundur pada saat ini. Wajah mereka sangat jelek, berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan bandit legendaris di outskirt. Tetapi ketika mata Asher Klein tertuju pada Harvey York dan orang-orang di belakang Harvey York, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Harvey York, Romina Klein. Asher Klein tidak pernah berpikir bahwa Romina Klein telah berlindung di Harvey York saat ini. Dan Harvey York datang ke Mandrake Residen dengan begitu ceroboh hanya untuk membuat masalah. Ini adalah ritme tanpa akhir. Tapi masalahnya, ini adalah Mandrake Residen. Muncul di sini dengan sesuka hati. Ini bukan hanya tindakan arogan dan sangat mendominasi, tetapi juga sangat memalukan bagi Kuil Aenar. Pada saat ini, beberapa biksu yang bertugas menjaga ketertiban semua berjalan keluar dari sudut. Wajah mereka jelek, dan sambil meminta bantuan, mereka memblokir bagian depan para pesiarah dan donatur itu. Amitabha, beberapa dermawan. Biksu prajurit terkemuka berbicara dengan ekspresi suram pada saat ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, beberapa orang telah melangkah maju, menendang para biksu itu ke tanah dengan beberapa pukulan. Romina Klein telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Hari ini, mereka tidak hanya di sini untuk membantu Harvey York mendapatkan Asher Klein, tetapi juga untuk bertukar hidup. Jika Harvey York tidak puas dengan ini, maka mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup di outskirt. Karena itu, tidak peduli siapapun yang berani menentang tujuan mereka, akhir mereka akan sangat tak tertahankan. Setelah menendang beberapa biksu, Romina Klein maju selangkah. Segera matanya terkunci pada Asher Klein yang hendak mundur dari lapangan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, seseorang telah ditemukan." Mengikuti perintahnya, beberapa orang bergegas keluar dan mengunci tempat di mana Asher Klein berada dengan senjata api. Gerakannya bersih dan rapi, membuat orang tidak bisa bereaksi sama sekali untuk sementara waktu. Whiteley Cobb dan Billy Higg di antara kerumunan itu tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Romina Klein yang terkenal di Shadowfield menjadi pengikut Harvey York saat ini? Mengapa Harvey York muncul di sini secara langsung? Bahkan jika Dova ingin mencari masalah dengan Asher Klein, tidak bisakah dia mencari tempat yang lain? Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah situs Kuil Aenar? Tanpa memberi kesempatan kepada semua, Harvey York maju selangkah dengan tangan di punggungnya dan berkata dengan ringan, "Asher Klein, apakah kamu akan ikut denganku sendiri, atau orang-orangku akan membawamu dengan paksa?" Harvey York, apa yang ingin kamu lakukan? Asher Klein melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh pada saat ini. Tampaknya, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Aku memberitahumu. Ini adalah Mandrake Residen dari Kuil Aenar. Orang-orang yang berpartisipasi dalam upacara di sini, semuanya adalah orang-orang terkenal. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi menjadi liar di tempat seperti itu? Chapter 5734. Setelah berbicara, Asher Klein melanjutkan dengan mencibir. "Jika aku jadi kamu, segera berbalik dan pergi sekarang. Sebelum pergi, kamu harus bersujud di pintu Mandrake Residen untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, kamu akan mati dengan cara tragis. Kalian semua, lebih baik memperhatikan dirimu sendiri. Jika kamu tidak cukup mampu, beberapa hal sebaiknya tidak kalian lakukan. Harvey York, dengarkan saranku. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius." Pada saat ini, Billy didorong oleh Whiteley Cobb dan berjalan keluar, dengan lembut berkata, "Harvey York, jangan bertanda terlalu impulsif. Ibuku dan aku telah membuat kesepakatan dengan Senior Klein, dan kami akan mendiskusikan masalah setelah pertemuan ini selesai. Jangan khawatir. Kami pasti akan membahas apa benar dan yang salah, dan kami pasti akan mengembalikan namamu." Harvey York tidak menyangka Billy Higg ada di sana.
Matanya tertuju pada White Lake Cop, dan ketika dia melihat ekspresi menyanjung yang disengaja di wajah pihak lain, dia segera memahami tujuan pihak lain. Seperti kata pepatah, menjangkau dan tidak memukul orang yang tersenyum. Pada saat ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Bibi Cop, Billy Higg, terima kasih telah mengkhawatirkanku kali ini. Aku akan mengingatnya. Tapi lebih baik bagiku untuk menangani urusanku sendiri." White Lake Cop berjalan perlahan, tersenyum dan berkata, "Harvey York, dengarkan nasihat Bibi. Jangan membuat masalah di sini. Ini adalah situs kuil Aenar, dan biarawan terkemuka Aryan Augustus akan segera datang untuk berdoa bagi semua orang. Kamu sudah menyinggung kuil Aenar dan menghancurkan pertemuan ini. Konsekuensinya akan sangat serius. Jika kamu percaya apa yang aku katakan, Bibi pasti akan membiarkan seseorang menjelaskan kepadamu." Harvey York, apakah kamu mendengarnya? Bibi Cop dan Billy Higg sama-sama tahu betapa serius konsekuensinya jika kau membuat masalah di sini. Jadi, lebih baik kamu keluar sekarang. Kalau tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Harvey York tersenyum dan berkata, "Kamu sudah membingkai kejahatanku dan mengambil inisiatif untuk melaporkannya. Sepertinya kamu adalah dalang di balik insiden pil nodding di Outskirt. Kamu yang sudah menjebakku. Apakah kamu tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Jika bukan karena kemampuannya dan jika dia adalah orang biasa, maka dia sudah mati sejak lama. Anak muda, aku tidak peduli keluhan apa yang kamu miliki. Dan aku tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki. Tapi, sebaiknya kamu berpikir jernih. Ini adalah Mandrake Resident. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya merusak pertemuan kami, tetapi kamu juga sudah melanggar hukum raja dan menyinggung kuil Aenar." Pada saat ini, seorang pria yang tampaknya agak terlalu mabuk berkata dengan pelan, "Aku menyarankanmu untuk melepaskan dendanmu dan menjadi seorang biksu di tempat suci ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius." Mendengar ini, semua orang yang hadir mengangguk. Sekte Bumi telah berdiri di Outskirt selama bertahun-tahun, bukan karena alasan, tetapi karena kemampuan nyata. Pemuda sembrono yang berlari entah dari mana dan sudah menyinggung Sekte Bumi, konsekuensinya jelas bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Jika dia menantang kuil Aenar, apakah dia tidak takut mati dengan mengenaskan? Tidak perlu tindakan dari Great Wall, selama penjaga ada di sini, bocah arogan ini harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. "Aku adalah mahasiswa dan warga negara yang baik. Seseorang menjebakku dengan tuduhan menjual pil pusing di kasino bawah tanah di Outskirt. Dia juga mengirimkan mesin dan bahan baku ke vilaku. Aku menemukan petunjuknya. Dan orang itu bersembunyi di sini.